Kapan siswa masuk sekolah, Pak? Bentar. Oke, kita mulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan terakhir bab 2. Jadi pertemuan berikutnya kita ulangan harian, yaitu pada hari apa lagi belajarnya? Selasa ya? Selasa, Pak. Ya, hari Selasa. Jadi insya Allah hari Selasa kita ulangan harian yang kedua. Jadi khusus hari ini kita akan mereview materi bab 1, kemudian check-in di Quick School. Syafar bisa dengar suara saya? Mama Syafar Reski Nur? Syafar? Bisa, Pak. Oke, mantap. Nah, oke, kita mereview materi kita dulu. Jadi untuk bab 2 itu kita mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Ya, ini kemudian kemarin kita menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Ya, di mana waktu itu kita pelajari tesis. Ini strukturnya tesis, argumen, dan rekomendasi. Dilanjutkan dengan membedakan fakta dan opini. Nah, apa itu tesis? Tesis itu berisi ide, pendapat, atau gagasan. Jadi tesis itu bisa dikatakan sebuah opini karena masih berupa ide atau gagasan yang belum terlaksana. Namun, setelah diargumenkan, jadi argumentasi ini adalah fakta. Ya, fakta yang telah terjadi. Sedangkan rekomendasi itu berupa opini. Harapan yang diinginkan oleh pembicara, penulis, ataupun yang membawakan materi. Kemudian dilanjutkan fakta dan opini. Contohnya, ya, fakta itu sudah terjadi, opini belum terjadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah kita bahas semua. Nah, waktu kita melakukan identifikasi pada wacana itu, kita disuruh mencari pendapat yang disampaikan. Kemudian argumen. Argumen itu fakta, sedangkan pendapat yang disampaikan itu masih dalam bentuk opini. Nah, lihat rekomendasi. Rekomendasi itu adalah sebuah opini karena masih belum terlaksana. Seperti ini, generasi muda calon penerus seharusnya, berarti belum terjadi. Ya, seharusnya berarti belum terjadi. Lanjut. Nah, ini juga masih yang membahas materi yang sama. Kemudian membedakan fakta dan opini. Ini contohnya fakta, kemudian opini. Dilanjutkan, ada tugasnya. Kemudian setelah itu masih pendapat argumen. Nah, gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu sudah dipelajari di bab 1. Gagasan pokok itu terdapat pada setiap paragraf. Ada yang terletak di awal yang disebut dengan deduktif, ada yang di akhir disebut dengan induktif, ada juga campuran. Sedangkan ringkasan, gabungan gagasan pokok dari setiap paragraf. Nah, ini contoh gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Nah, kalau ini menyampaikan dalam bahasa yang berbeda. Ya, kita cukup menggunakan kamus, misalnya ini bumi saat ini sedang menghadapi, di sini bumi saat ini sedang menghadapi berbagai. Menghadapi
mengajar Kak dulu. Oke, kita lanjut. Jadi kita review. Selanjutnya penyampaian dalam eksposisi yang berbeda masih sama dengan yang tadi. Kemudian ini strukturnya juga sudah kita bahas. Jadi untuk materi sebelum ulangan harian kita review saja ya. Jadi lanjut, tinggal mereview karena mau ulangan harian kawan. Ya, gratis di Zoom. Nah, ingat tesis adalah sebuah opini, argumentasi adalah sebuah fakta. Ada nanti tugasnya, argumentasinya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, sedangkan membandingkan kebahasaan dua teks yang berbeda, itu kita cukup menggunakan kamus. Ya, menggunakan kamus. Ya, menggunakan kamus. Setelah itu lihat makna yang sebenarnya atau makna leksikal. Nah, ini contohnya. Kemudian kita lanjut belajar afiksasi atau pengimbuhan. Ya. Ini juga sudah saya jelaskan di bab 1. Ada kata sifat bisa berubah menjadi kata benda. Ini dua pertemuan yang lalu kita bahas. Kemudian adjektiva, frasa adjektiva. Adjektiva kata sifat, frasa adjektiva kelompok kata sifat. Nah, ada juga kita pelajari kata benda, numeralia, kata yang menunjukkan angka. Ada juga adverbia, kata kerja yang berubah menjadi kata sifat. Kemudian kalimat artik transitif, yaitu kalimat yang harus mempunyai objek. Kemudian intransitif, kalimat yang tidak memerlukan objek. Ya, misalnya kalimat aktif transitif yang memerlukan objek. Saya makan mangga. Objeknya adalah mangga. Kalau intransitifnya ya saya makan. Nah, kemudian ini tugasnya menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Sebentar kita lihat tugasnya, sudah dibahas juga minggu lalu. Nah, itu tugasnya bisa mengambil salah satu tema yang ada di sini. Namun, kalau tidak suka, bisa mengambil tema yang lain. Ya, ini adalah gagasan utama atau ide pokok. Sama tadi ada gagasan penjelasnya ditambahkan. Nah, ini tema yang dianjurkan untuk tugasnya ini. Kemudian ini. Oke. Erlangga bisa dibaca ini? Erlangga? Iya, Pak. Silakan dibaca mulai ini. Sampai mana, Pak? Sampai nomor 6. Jadi ini untuk tugasnya. Tugas terakhir bab 1, tugas kedua. Setelah itu, kembangkan gagasan pokok tersebut ke dalam teks eksposisi dengan memerhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Pilihlah salah satu di antara gagasan-gagasan berikut, atau kamu dapat menentukan sendiri gagasan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan di lingkungan sekitarmu. 2. Datalah argumen-argumen yang mendukung gagasan pokok sebagai gagasan penjelas yang hendak kamu sampaikan. 3. Kembangkan teks eksposisimu berdasarkan gagasan pokok dan argumen sebagai gagasan penjelasnya. 4. Presentasikan teks eksposisi yang kamu susun di hadapan teman-temanmu. 5. Berilah tanggapan dalam kurung kritik dan saran terhadap teks eksposisi yang disajikan temanmu. 6. Publikasikan teks eksposisimu di majalah dinding, majalah sekolah, blog, atau di media cetak. Oke. Nah, yang kamu laksanakan di sini
hanya nomor 1, 2, 3. Sedangkan 4, 5, 6 itu kita tidak bisa lakukan karena kita belajarnya di rumah. Ya. Nah, sekarang ini ringkasan. Bisa dilihat di bukunya halaman 78. Nah, bagaimana dengan tugas ini? Oke, ini lagi yang kita bahas. Saya share. Ya, bisa dilihat ini? Bisa dilihat? Bisa Pak, bisa. Oke. Bisa. Nah, pertama buatlah wacananya, ya. Sama dengan yang tugas pertama. Jangan lupa beri judul. Kemudian setelah ditulis ini, dibawanya cari tesisnya. Kemudian tuliskan argumentasinya. Lebih dari 1, boleh 2, boleh 3. Di mana diambil ini tesis dengan argumentasi? Ya, di wacana yang telah kalian buat. Sama juga dengan ini. Penegasan ulang atau rekomendasi di mana diambil? Ya, di wacana. Ingat, tesis biasanya berada di paragraf pertama atau kalimat pertama. Sedangkan argumentasi berada di kalimat pertama atau di paragraf kedua, 3, dan seterusnya. Sedangkan penegasan ulang itu biasanya berada di akhir paragraf. Ya, ciri-ciri penegasan ulang karena itu opini biasa mengandung kata seharusnya, hendaknya, menurut saya. Nah, sudah saya simulasikan belum mengumpulkan tugas kedua? Di sini, belum ya? Sudah saya perlihatkan contohnya mengumpulkan tugas kedua di kantong tugas? Belum Pak. Belum ya? Oke, kita simulasikan. Ya, seperti biasa kalau kalian buka link itu, kantong tugasnya, saya buka dulu linknya, mudah-mudahan jaringan bagus. Ini 10 IPS 1. Kalau sudah terbuka linknya. Berikutnya, pilih nama Herlangga. Mana Herlangga? Pilih. Berikutnya, kalau sudah selesai tugas bab 1-nya, ya, langsung ke tugas bab 2. Berikutnya, ya, siapkan. Kalau yang diminta foto judul wacananya, ya judul wacananya saja dipoto, kemudian tambahkan file. Lanjutkan dengan foto wacananya. Kalau wacananya misalnya 2 halaman, foto 2 kali baru gabungkan foto itu menjadi 1. Tesis yang sudah dijawab dipoto. Bisa diedit itu Pak? Apa? Bisa diedit. Betul, bisa diedit. Kalau misalnya 2 lembar begitu bisa Ya. disatukan begitu. Betul, misalnya 2 lembar wacananya. Foto satu-satu dulu baru digabungkan. Oh iya Pak. Ngerti toh? Ngerti Pak. Oke, kemudian tesisnya. Tesis saya kira 1 foto cukup. Argumentasinya juga dalam 1 lembar. Kemudian lanjutkan dengan penegasan ulang. Setelah itu dikirim. Nah, selanjutnya kita cek. Akun di Kuiper School. Siapa tahu ada akun-akun yang kita kenal. Bisa dilihat di layar monitornya ini? Kuipernya? Bisa Pak. Bisa ya. Oke, saya cek sekarang kelasnya. Siapa tahu ada 10 IPS 1. Wow, kenapa bisa 39 orang? Oke. Barbar Pak, barbar. Coba lihat dulu. Ya.
Siapa tahu ada nama yang tidak dikenal. Tolong dikabari bila ini bukan teman sekelas saya, Pak. Ada satu, Pak. Siapa itu? Itu, Pak, itu. Ini? Iya, Pak. Oke, saya hapus ya. Atau saya catat dulu. Saya catat dulu yang bukan teman sekelasnya. Saya lihat lagi. Oke, tolong dilihat lagi. Nah, ini juga Adnan Anda sama gak dengan ini? Ada 2 akunnya. Ini berarti saya harus hapus salah satunya. Nanti saya tanya. Saya catat dulu yang Adnan. Masih bisa lihat layar saya, Erlangga? Masih bisa, Pak. Oke, kita lihat lagi. Siapa tahu ada di sini yang akunnya 2 atau bukan teman sekelasnya. Oh, ini juga. Tolong dilihat baik-baik. Nah, ini juga Ridwan Haris akunnya 2. Ya. Ridwan Haris akunnya 2. Ya, Pak. Yang mana dipakai di sini, Ridwan? Enggak tahu juga saya. Nanti kalau login tidak bisa, japri karena supaya saya kasih, misalnya nanti login, saya hapus satu, login terus kita tidak tahu akunnya, nanti saya kasih lihat nama pengguna dengan sandinya. Ya, berarti sudah 4 orang nih, yang 4 akun yang harus dihapus. Jadi tidak usah bikin lagi akun. Kalau ini sekelasnya ya? Betul ini sekelasnya Rio Hartawan? Erlangga? Ridwan? Nggak tahu, Pak. Rio Hartawan bukan kayaknya P1. Nanti saya cek. Saya catat semua dulu. Saya catat semua dulu ya. Denny Hidayat. Nah, Ayatullah juga. Ini juga Ayatullah Humah. Saya catat ya. Ayatullah juga akunnya 2. Ini dulu. Tolong dibantu saya untuk mengecek. Ahmad Hitsan, Mama Haidir, Agisna Adlisir, Erlangga. Oke. Saya kira 5 akun ini akan kita hapus. Silahkan dilihat. Ini tadi akun yang banyak, Pak. Apa? Banyak, Pak, yang bukan P1, Pak. Maksudnya akunnya 2 ya? Enggak, Pak, maksudnya bukan dari kelas P1 siswanya. Siapa itu? Ini tadi kan Rio Hartawan. Artinya salah kelas ya?
Iya Pak, mungkin. Oke, nanti saya cek kembali ya. Intinya ini tadi Iya, yang kita dapat, yang bukan kelasnya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada Pak, Apa itu? kapan siswa masuk sekolah Pak? Oke, kapan siswa sekolah? Kalau guru sudah wajib ke sekolah, mungkin akhir bulan ini atau bulan depan. Ya, infonya seperti itu sih. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada Pak. Kalau begitu, tidak ada yang mau bertanya, silahkan nyalakan videonya. Oke, saya ST. Oke, sudah. Oke, masih ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Ridwan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-19 saya nyatakan sudah selesai. Untuk pertemuan ke-20 itu kita ulangan harian. Jumlah soalnya 25 nomor, waktunya 3 jam. Jadi minggu depan tidak ada absen di Google Form, tapi absennya adalah yang masuk ujian. Jadi kalau kalian masuk ujian, maka otomatis terisi absennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.